Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Momo bukan Geisha dalam channel GTKY Official. Kali ini Momo berada di Jakarta Selatan, tepatnya di salah satu ruko yang dimana menurut warga sekitar ataupun pekerja ya, yang dikerjakan di sini, mereka mengatakan bahwa di sini banyak terjadi. Perlu diketahui juga bahwasanya di tempat ini banyak sosok pengganggu, seperti entah itu tante atau apapun. Mereka banyak berada di sini. Oke. Ini ada pohon ini. Oke. Rukonya di sini memang agak terbengkalai. Ada yang kosong juga, namun juga masih beroperasi. Masih beroperasi. Ada juga yang masih bekerja di sini dan banyak dari mereka mengalami gangguan hal-hal kecil ataupun hal-hal besar pada umumnya. Oke, ini ada kelelawar banyak sekali. Nah, mumpung di sini, saya juga ingin membagikan sedikit edukasi gitu. Mereka kan mungkin para subscriber atau calon subscriber yang menyaksikan suka nih gitu dan gak asing dengan sosok yang namanya Foni. Itu. Sekarang Momo akan memberikan sedikit edukasi. Siapa aja sih gitu yang ada di belakangnya Momo, di balik 16-nya Momo gitu. Momo jelaskan satu persatu. Yang pertama ada Foni, yang dimana Foni ini berteman dengan Momo kira-kira dari umur 5 tahun. Momo sudah berteman dengan Foni. Bukannya berteman sama makhluk itu bersekutu ya, dengan makhluk itu namanya bersekutu. Oh enggak, itu yang dinamakan bersekutu itu oke, ini ada sosok putih ya. Saya nggak pakai tripod yang panjang, jadi memegangnya agak, dan saya pun nggak pengalaman sih sebenarnya untuk di belakang kamera gitu. Saya sendirian di sini. Nah, sendirian. Sosok si Foni ini berteman baik dengan Momo. Kenapa gitu? Karena Momo waktu itu terus terang nggak memiliki teman sama sekali, dimana ketatnya penjagaan kedua orang tua Momo waktu itu. Padahal mereka super sibuk orangnya, itu baik ayah maupun ibu, mereka super sibuk. Jadi Momo hanya berdiam diri di rumah, di kamar, ya udah gitu. Kelakuan anak-anak kecil pada umumnya gitu. Tapi di satu sisi Momo pun oke, maaf tadi videonya agak ke star. Kita lanjut ke GTKY Official. Momo akan menjelaskan lagi tentang si Foni gitu. Di satu sisi saya berdoa, ya Allah berikan saya teman gitu. Nah, ketika Momo selesai berdoa, sosok si Foni ini muncul dari balik lemari ya, bersamaan dengan 3 temannya. Jadi ada Foni dengan 2 orang.
Foni ini perempuan. Foni ini perempuan, perawakan Belanda. Rambutnya blonde, memakai baju anak kecil, apa sih namanya, kayak gaun gitu. Dan dia pun tersenyum gitu. Dia bilang, nama kamu siapa gitu. Ya, Momo yang waktu itu memang tidak mengenali mereka pun menjawab gitu, aku Momo gitu. Terus dia bilang, kamu mau nggak main nama aku gitu. Karena Momo sangat membutuhkan teman pada waktu itu, akhirnya Momo memutuskan untuk, iya, aku mau jadi teman kamu gitu. Tapi aku perlu boneka, kata Foni gitu. Maka dari itu Momo memberikan boneka kepada si Foni. Setelah si Foni, Momo belum berkenalan dengan yang dua lainnya gitu. Nah, ternyata yang bersama Foni adalah kedua adik-adiknya, yaitu Jonathan dan Sarah. Nah, ketiga-tiganya ini adalah korban pembunuhan, yang dimana pada tahun 1940-an atau 30-an, warga Indonesia tuh hampir mendekati kemerdekaannya, ya kan, seperti yang kita tahu 17 Agustus 1945 gitu. Warga Indonesia gencar, bahkan capek gitu dengan kayak ada lemparan ya. Bahkan capek dengan yang namanya dijajah gitu. Maka Indonesia ingin merdeka, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, sosok Foni, Jonathan, dan Sarah ini adalah korban pembantaian, di mana waktu itu sebenarnya nggak banyak informasi sih tentang posisi Indonesia waktu itu gitu. Apakah sudah berani melawan atau tetap dijajah waktu itu. Yang mau lihat waktu itu adalah keluarganya Foni, ayahnya, ibunya, atau bahkan kedua adiknya itu dibunuh secara massal oleh warga sekitar. Dan sosok Foni ini harus melihat kekacauan antara orang tuanya dibunuh dan adik-adiknya dibunuh di depan matanya. Si Foni pun ikut dibunuh akhirnya gitu. Jadi ada 3 sosok di belakang Momo. Yang keempat, ada Yamada. Yamada ini dari mana gitu? Setelah Belanda menjajah Indonesia dan akhirnya 3,5 abad menjajah Indonesia, berpulang ke negaranya di tahun 1942 atau 43 kalau nggak salah ya. Itu yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Nah, ketika 1945, tepatnya di tanggal 16 Agustus, Jepang dipaksa mundur ke negaranya karena Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh tentara sekutu. Ya. Dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, sosok Yamada ini kehilangan orang tuanya gitu. Dan akhirnya dia harus merasakan yang namanya kelaparan, kesedihan, atau bahkan kesepian gitu. Yang jelas Yamada ini mulai mengikuti Momo ketika umur 8 tahunan. Dan yang terakhir adalah sosok Amanda. Sosok Amanda sendiri berada di Indonesia sebenarnya, yaitu adalah kisah tragisnya adalah dia dibunuh oleh ayah kandungnya dan ibu tirinya, ya. Jadi Amanda ini adalah sosok yang sebenarnya periang gitu, periang, baik hati gitu, tapi dia punya satu dendam sebenarnya. Nah, dari kelima sosok ini, Momo menjadikan mereka sebagai teman, bukan sebagai
untuk menjadikan mereka menjadi hal-hal yang negatif gitu, enggak gitu. Momo pasti akan menjadi teman, bukan bersekutu ya, teman gitu loh. Kalau bersekutu itu kan kita berteman sama makhluk, tapi menjadikan mereka sesuatu apa yang kita inginkan gitu. Ini kan jatuhnya negatif gitu. Nah, Momo nggak mau menjadikan itu karena apa? Momo tahu perasaan mereka ketika mereka hidup. Nah, kelima-limanya ini menjadi teman Momo sampai saat ini gitu. Lalu kalau memelihara seperti itu, mereka membutuhkan makan nggak gitu? Mereka membutuhkan apa yang mereka ingin wujudkan kan? Atau mereka menginginkan sesuatu kah gitu? Momo tegaskan sekali lagi, yang namanya sosok pasti membutuhkan sesuatu gitu. Apa yang dibutuhkan kita harus memenuhi gitu. Dan dari kesemuanya, yang namanya anak-anak kecil pada umumnya gitu, mereka pasti membutuhkan yang namanya mainan gitu, boneka, mobil-mobilan atau apa. Nah, itu yang Momo selalu berikan kepada mereka. Dan Momo nggak pernah menjadikan mereka sebagai sesuatu hal yang untuk mencari keuntungan gitu, bukan. Momo menjadikan mereka sebagai teman, pendamping hidup, atau bahkan teman ngobrol gitu. Jadi awal mula Momo bisa six sense itu, Momo bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Alhamdulillah, itu adalah kelebihan dari Allah yang Gusti Allah berikan kepada Momo. Dan yang terakhir, karena saya cucu pertama dari keluarga Keraton Yogyakarta di kalangan Patmoswito, jadi yang namanya orang Jawa itu, yang namanya cucu pertama pasti disayang banget gitu. Nah, saya punya buyut namanya Mbah Patmoswito. Dia bilang, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikuti kamu, kata dia, karena aku sayang banget sama kamu. Akhirnya sosok Mbah ini pertama kali muncul ketika Momo sedang bereksplorasi di daerah Siluman Kera. Ketika ada bahaya, pasti Mbah muncul, dan dari situ menganjurkan untuk seluruh tim GTKY official untuk menyudahi penelusuran. Karena apa? Ya demi keselamatan aja gitu. Yang namanya nenek melindungi cucu gitu loh. Jadi ada 6 sosok. Edukasi dari Momo itu aja sih sebenarnya. Momo cuma dikasih explore tempatnya segini aja gitu. Tapi sampai saat ini ya belum ada kegiatan, cuma ada lemparan-lemparan hal-hal yang biasa gitu. Tempatnya segini aja gitu. Tapi sampai saat ini ya belum ada kegiatan, cuma ada lemparan-lemparan hal-hal yang biasa gitu. Dan kalau ada yang nanya, Momo, gue mau dong dibukain mata batin gue. Jujur, untuk yang udah pernah Momo buka mata batinnya, nggak enak. Itu nggak enak. Dia harus melihat apa yang nggak biasa dilihat gitu. Dia harus merasakan apa yang nggak biasa dirasakan. Harus merasakan kepedihannya, kesedihannya, kesakitannya. Itu yang Momo rasakan gitu. Makanya kalau berucap, mohon agak sedikit berhati-hati. Itu loh. Ya sudah, Momo mungkin udah 15 menitan di sini. Momo sebenarnya dikasih waktu 10 menit. Tapi Momo lebihin dikit 5 menit lah untuk para subscriber. Jangan lupa kita next selanjutnya akan berada di Depok. Momo mengucapkan minal aizin wal faizin sekali lagi ya. Momo GTKY beserta para kru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.